Saya seorang trader dari tahun 2019 sampai dengan sekarang ya. Kemudian pertama kali saya trading itu saya trading di saham sebenarnya. Yang pertama saya trading di saham, kemudian ini sedikit perkenalan dulu ya tentang saya. Saya trading di saham, setelah saham saya masuk kepada kripto. Setelah kripto baru saya trading di forex. Nah, untuk mengenai saham dengan kripto, apakah saya masih trading? Saya masih saya sering aktif trading. Cuman kadang saya nggak share ya. Lebih suka scalping yang saya share. Karena saya scalping itu di XAUUSD. Saya fokus aja pada XAUUSD. Kalau untuk saham, rasanya udah nggak cocok buat saya untuk scalping di saham. Karena itu terlalu rumit untuk saya jelaskan ke orang karena ada materi kayak bit over apa segala macam. Dan kalau untuk di kripto, saya paling Bitcoin, BNB yang saya hold untuk main swing gitu. Nah, tapi kalau untuk di forex ya paling saya main XAUUSD. Kadang-kadang memang Euro USD atau GBP JPY. Tapi yang paling saya fokus, benar-benar fokus itu XAUUSD. Makanya kenapa di sini saya buat bawakan materi yaitu mengenal karakter XAUUSD karena peluangnya itu benar-benar banyak guys di sini. Peluangnya itu banyak banget di sini. Kalian kalau kalian fokus pada XAUUSD aja satu pair aja itu berapa? Sehari untuk dapat uang makan tuh udah cukup lah pasti bisa. Satu pair dengan metode yang kita kuasai. Oke, nah metodenya ini ada beberapa metode yang saya pakai juga ya. Ada SNR, nanti tarikan dari SNR itu akan SBR ke RBS, kemudian ada BO dan juga dari tes ya. Nah, ini tuh udah kalian cukup aja satu materi ini, satu metode ini kuasai dalam XAUUSD itu udah profitable sebenarnya ya. Itu udah profitable. Nanti tapi kok kenapa Kak Ayu masih ada lossnya gitu? Nah itu nanti kita akan bahas di sini. Kenapa kita masih sering masih ada lossnya juga kayak gitu ya. Jadi nanti materinya yang saya akan bawakan itu benar-benar saling berkesinambungan kayak gitu. Oke. Nah teknik analisa itu ini sebelum kita masuk pada karakter, saya pengen menjelaskan dulu ya mengenai SNR, RBS gitu ya. Eh, oke, saya mau share screen dulu. Oke, stop share dulu ya. Hmm, Oke, ah kita langsung main pada coret-coretan. Oke, yang pertama, oke, itu ya. Technical analisa ya. Technical analisa nanti kita sambungnya kepada SNR. Nanti turunan dari SNR kita akan SBR dan RBS ya, RBS. Kemudian nanti akan ada turunan lagi kepada breakout ya atau retest juga ada kayak gitu. Nah, inilah eh apa namanya strategi yang biasa saya gunakan. Cuman kalau kawan-kawan misalkan tidak setuju atau setuju yaitu bisa disesuaikan dengan psikologis kalian aja gitu. Oke, nah SNR ini mungkin ada kawan-kawan yang sudah paham lah SNR apa segala macam gitu. Tapi sebenarnya SNR itu nggak bisa kita pahami cuman kayak ya udah S itu adalah support, R itu adalah resisten kayak gitu. Nggak bisa cuman dipahami seperti itu aja. Kayak di sini ya udah nih support resisten kita tahu itu doang. Tapi banyak sekali hal-hal yang apa namanya harus diteliti gitu di zoom lagi agar kita tahu gitu agar kita tahu bahwa oh ini market sudah mau breakout oh ini market sudah mau apa namanya gagal gagal breakout ya kalau misalkan lihat signalku ya
Kalau kalau misalkan lihat signalku, sering kali kayak aku tuh, guys tunggu 5 menit kayak gitu, guys tunggu 5 menit apa segala macam, nanti saya akan kabarin bisa bisa hold atau tidak. Nah, itu secara tidak langsung saya mau mulai memahami karakter gitu. Memahami karakter dari XAUSD. Oh, biasanya XAUSD ini kalau sudah candlenya seperti ini dia mau breakout kayak gitu. Kalau nggak salah kayak semalam kemarin sore ya, saya bilang, "Guys, 5 menit saya akan kabari hold atau tidak." Ah, ternyata tepat 5 menit itu market langsung fly sesuai dengan analisa kita kayak gitu. Ya biasa kayak gitulah. Oke. Nah, yes kita balik lagi. Oke. Mungkin ada yang masih pemula mungkin ya. Jadi kita bawa materi dari dasar pemula bahwa kenapa kita harus paham mengenai support dan resisten karena eh inilah apa ya, senjata ya atau strategi yang memang harus kita punya untuk kita terjun dalam industri trading. Kita nggak bisa terus-terusan menerima signal dari orang atau yang kalian atau yang sebut mentor atau teman kalian meminta signal. Kalau misalkan memang mau lama dalam industri trading, kita berharap pada signal tuh nggak baik sih sebenarnya. Ya, mau nggak mau kita harus jadi trader yang benar-benar mandiri, trader yang mandiri, yang bisa menganalisa. Kalaupun ikut signal, minimal kita paham alasan kenapa kita entry, alasan kenapa kita apa namanya SL, alasan kenapa kita TP, itu harus paham kayak gitu. Nah, support dan resisten. Ini support dan resisten. Ini secara sederhananya support itu adalah harga terendah ya. Harga terendah dia biasanya berada di bawah, kemudian dia akan menjemput sebuah resisten dan dia akan naik ke atas gitu. Oke. Nah, sebenarnya support dan resisten itu bukan satu titik ya, bukan satu harga. Support itu memang harga terendah ya. Support itu harga terendah, sedangkan kalau resisten itu harga tertinggi, tertinggi pada chart tersebut gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita bilang bahwa support itu sebenarnya bukan satu titik, tapi support itu sebuah area. Ya, ini jangan sampai keliru. Bahwa support itu sebuah area, bukan satu titik. Jadi kalau satu titik itu misalkan ya udah dia ada di harga berapa? 32 dua puluh misalkan. Nah, itu satu titik. Tapi kalau misalkan support itu sebenarnya dia tuh di antara gitu. Di antara bisa 32 20 sampai 32 18 misalkan kayak gitu. Nah, itu jadi sebuah area gitu. Sama dengan resisten dia 32 25 sampai misalkan 32 27. Jadi sebuah area kayak gitu. Kenapa kenapa jadikan sebuah area? Karena karakter dari XAUUSD dia itu sering membuat yang namanya shadow ya. Ini. Jadi karakternya XAUUSD dia sering membuat shadow. Kalau ditanya kayu tarik garis itu, kalau ditanya kayu tarik garis itu dari mana? Apakah dari shadow atau dari body? Oke, saya selalu dari shadow. Kenapa dari shadow? Karena karakter dari XAUUSD itu membuat shadow gitu. Jadi kita follow apa yang ada pada market gitu. Saya nggak tahu ya dengan market-market yang lain misalkan ya minyak atau oil apa segala macam, saya belum tahu gitu. Karena tapi kita fokus pada XAUUSD dia sering membuat shadow. Jadi saya buat garisnya itu selalu pada shadownya kayak gitu. Oke. Nah, balik lagi bahwa tadi saya bilang bahwa support itu sebuah area bukan satu titik ya. Jadi sebenarnya ketika dia baru menyentuh ke bawah, ini kita bisa langsung entry ke bawah. Jadi kita ketika market ke bawah ini kita bisa langsung entry tanpa konfirmasi pun nggak masalah. Karena sebenarnya ini tuh masih berbentuk demand, ini masih berbentuk demand gitu. Jadi support itu terjadi ketika ada satu demand dengan satu demand digabungkan maka dia menjadi sebuah support. Jadi demand plus demand maka dia menjadi sebuah support kayak gitu. Nah, ketika ke atas lagi, oke, ya, ini akan jadi sebuah resisten karena di sini ada supply plus supply, gitu, supply plus supply, maka dia menjadi sebuah area resisten, kayak gitu. Dan ini kan baru, ini kan satu kali kena, dua kali kena, ya. Di dua kali kena itu kita boleh entry sell tanpa konfirmasi itu nggak masalah,
gitu. Itu kita boleh entry sell tanpa konfirmasi nggak masalah gitu. Nah, ketika ke bawah, nah ke bawah sini lagi, nah kita harus ada yang namanya konfirmasi. Karena udah high risk setup gitu, udah high risk jatuhnya. Udah high risk, bisa bisa dia jebol, bisa dia naik kayak gitu. Dia bisa jebol, dia bisa naik. Maka harus ada yang namanya konfirmasi candle gitu. Harus ada yang namanya konfirmasi candle. Kayak di sini sebelum sebelum dia naik, kita harus tahu dulu gitu. Apakah emang dia akan beneran naik atau dia mau jebol. Nah, inilah yang agar kita paham kan karakter XAUSD itu kayak gimana. Dia pengen jebol atau dia dia pengen naik. Nah, biasanya kalau misalkan XAUSD ini dia mau dia mau jebol, dia dia akan setway di sini agak lama, guys. Gitu. Dia akan setway di sini agak lama. Oke. Atau enggak dia naik, emang naik tapi cuman nggak sampai 100 pips ya. Dia naik tapi nggak sampai 100 pips atau di bawah 50 pips lah paling. Dia naik sampai di bawah 50 pips. Nah, dan balik lagi ke sini, balik lagi ke bawah. Dan dia akan setway. Nah, dia buat drama di sini. Dia buat drama di sini. Nah, biasanya kayak begitu dia mau turun. Nah, dia biasa kalau kayak gitu dia mau turun. Kenapa? Ya karena gini, kalau misalnya dia mau naik, mestinya dia langsung naik aja gitu. Tapi karena dia ada drama di sini, dia buat buat apa ya tenaga untuk dia jebol. Yang biasanya untuk jebol kayak gini, kayak gitu. Makanya ketika kita sudah profit ya satu kali entry, nah yang kedua kali re-entry-nya gitu, itu high risk ya. Yang kedua kalinya itu high risk dan yang kalau udah ketiga kali itu lebih high risk lagi jadi better ketika sudah satu kali entry udahlah kita nggak usah terlalu re-entry berulang ya karena sebenarnya kalau kita re-entry berulang justru itu bikin kita SL ya banyak yang kita lakukan sebenarnya itu sudah profit tapi pas re-entry justru kita malah jadi SL kayak gitu biasanya kayak gitu. Nah, terus dia naik, sama sama halnya kalau misalkan dia naik di sini di resisten ya. Nah, bagaimana kita tahu bahwa ini breakout atau tidak? Itu kita bisa lihat dari pergerakan chartnya ya. Ini masih pergerakan chart ya, belum kepada candle konfirmasi gitu ya. Ini karakter dari chart. Biasanya udah kalau naik sini, ya dia turun, pasti turun. Satu kali setup dia turun, tetap ke bawah sini. Dia turun ke situ. Nah, ketika dia naik lagi, kalau dia naik lagi akan buat sideways. Nah, dia potensial dia breakout. Tapi kalau misalkan dia langsung turun ke bawah ya udah dia akan melanjutkan penurunan. Tapi kalau dia udah turun belum nggak nyampe 50 pips dia naik lagi di sideways, dia potensial untuk breakout. Itu karakter dari XAUUSD kebiasaannya. Ini masih pada chart ya. Tapi kalau misalkan kita mau melihat pada konfirmasi candle ya. Kalau kita mau melihat pada konfirmasi candle itu bisa. Tapi jadi kalau misalkan kita ada pada area support gitu. Misalkan ini kita di support, ini kita daripada di resisten. Oke. Ini support, ini resisten. Nah, terus kita sudah re-entry berkali-kali, sini satu, sini satu. Nah, pas ke bawah sini, oke. Kita harus pakai konfirmasi candle. Kenapa harus pakai konfirmasi candle? Karena ini satu, dua, ketiga ini harus dengan konfirmasi candle. Apa sih konfirmasi candlenya? Gitu ya. Konfirmasi candlenya kalau di support ya, kalau di support konfirmasinya itu pakai hammer, oke, hammer atau engulfing, oke. Kemudian kalau di resisten konfirmasinya shooting star atau engulfing kayak gitu. Jadi dia apa namanya masing-masing tempat itu masing-masing tempat itu ada konfirmasi candlenya. Nah, hammer itu bentuknya seperti apa? Hammer itu bentuknya kayak palu kayak gini. Oke. Terserah mau warnanya apa, itu terserah. Yang penting ketika ada hammer, dia terletak di bawah sini, dia ada di support. Kita bisa konfirmasi entry
gitu. Begitupun dengan engulfing bearish ya. Engulfing bullish ya. Balik kita bahas bullish dulu. Ketika bullish engulfing tuh ketika ada candle kecil-kecil tiba-tiba drop besar. Ah, tiba-tiba besar, inilah disebut dengan engulfing ya. Karena ada candle besar menelan candle-candle sebelumnya, candle-candle sebelumnya ya. Jadi dia akan menunjukkan kenaikan. Nah, ketika ada engulfing, dia berhenti di sini, ada di sini, kita boleh langsung entry gitu. Tapi entry-nya nggak sembarangan entry ya. Misal close candle, engulfing, langsung entry nggak. Better lebih nyaman kan engulfing bentuknya kayak gini ya, kayak gini, kayak gini. Nah, terus ada candle besar yang melewati. Oke, candle besar melewati. Lebih baik masuk itu 50%. Pasti market yang mau naik tuh nggak selamanya langsung naik. Pasti dia ada koreksi dulu. Pas dia ke bawah sini, kita buy. Gitu. Tunggu 50% dari candle si yang hitam ini, 50% baru kita ambil buy posisi. Gitu. Habis buy posisi dengan harapan market akan naik sampai atas. Nah, ketika market sampai atas juga gitu, ketika market sampai atas ini juga sama, kan karena ini kan sudah ketiga kali ya. Ini satu, dua, ini sudah ketiga kali. Ketiga kalinya itu harus dengan konfirmasi candle. Konfirmasinya apa nih? Ini shooting star dengan engulfing lagi. Tapi shooting star itu kebalikan dari hammer. Dia bentuknya kayak gini. Jadi panjangnya di atas. Ya, ketika ada candle shooting star di atas ini, ya udah kita sell. Atau ketika ada engulfing, ya, engulfing bearish, ya di sini drop candle besar. Ah, candle besar yang menelan candle sebelumnya. Ya udah kita misalkan kayak gini ada candle ini drop besar. Nah, kita sell. Kita boleh untuk sell. Nah, sellnya juga nggak bisa yang langsung sell gitu. Tapi tunggu dulu dia naik ke atas 50% habis itu sell. Nah, kenapa seperti itu? Oke, kenapa seperti itu? Karena karakter dari XOUSD ini kan tadi bentuknya dia ngebentuk yang namanya shadow ya. Jadi dikhawatirin kena SL Hunter habis itu apa namanya kita kena ya udah kena SL Hunter habis itu ntar balik arah. Jadi lebih baik tunggu di 50% habis itu entry di luar zona. Oke. Kalau ditanya ini time frame-nya berapa? Oke. Pasti kalau habis saya jelasin SNR suka ada yang tanya kan ini pakai time frame berapa gitu ya. Nah, untuk menentukan support dan resisten atau supply demand itu saya pakai time frame 1 jam ya. Saya pakai time frame 1 jam. Tapi kalau misalkan untuk konfirmasi itu kita cari time frame yang ada aja pada market ya. Di 15 atau di 30 cari aja yang ada pada market kayak gitu. Oke. Nah, itu SNR lah secara secara mendalam ya, karena kita masuk langsung juga kepada konfirmasi candle dari segala macam. Nah, pertanyaannya apakah SNR ini tuh akan selamanya setway di situ? Apakah dia akan selamanya mantul-mantul di zona-zona situ aja? Enggak, ya. Jadi SNR itu dia bisa bisa breakout dan bisa breakdown. Jadi kalau breakout itu dia ke atas ya. Saya anggap dia ke atas, breakdown itu saya anggap dia ke bawah kayak gitu. Jadi misalkan kayak gini, set naik. Oke. Ketika dia naik ke atas, nah saya anggap ini breakout penyebutannya ya. Ah, ketika dia ini support, ini resisten. Oke. Resisten ketika dia ke atas. Oke. Yang tadinya ini resisten, kita nggak bisa bilang itu resisten. Gitu. Kita nggak bisa bilang itu resisten lagi. Kita ketika ke bawah, dia udah menjadi sebuah support lagi. Yang tadinya resisten, karena di breakout ya, karena dilewati, maka ini menjadi sebuah support. Tanda bahwa dia sudah terkonfirmasi breakout itu apa? Ketika ada oke, tanda breakout, oke, tanda breakout. Tanda breakout adalah ketika ada candle ya melewati melewati resisten. Close candle melewati resisten. Jadi close candle-nya itu di atas zona resisten atau berada di dalam ya. Tadi kan saya bilang bahwa resisten itu bukan satu titik, tapi resisten itu sebuah area. Oke, resisten sebuah area. Kalau misalkan dia berada di dalam areanya, saya anggap itu breakout.
gitu. Itu saya anggap breakout. Jadi secara logikanya ya itu sudah buying power udah kuat gitu. Buying power udah kuat karena dia berhenti di shadow. Ya, sudah pasti saya buat zonanya itu di antar di shadownya gitu. Di sini misalkan. Oke, misalkan sini. Ya sudah pasti ketika dia ada market berjalan ya ini market berjalan dia naik. Nah, close-nya di sini misalkan. Close-nya di sini. Oke. Saya akan anggap ini mau breakout. Itu karakternya. Saya anggap ini mau breakout. Karena kalau misalkan dia mau balik arah ke bawah, harusnya dia ada penolakan di sini. Di zona sini dia harus ada penolakan. Penolakannya dengan apa? Penolakannya dengan shadow gitu. Karena shadow itu artinya penolakan gitu. Reject. Shadow itu artinya penolakan dia untuk naik atau dia untuk turun gitu. Kalau kalau misalkan dia close-nya di antara shadow ya, kalau dia close-nya di antara shadow, ya berarti dia sudah tidak ada penolakan. Logikanya kayak gitu. Jadi udah abis itu dia mau melanjutkan kenaikan. Itu karakternya. Dan ketika dia lanjutkan kenaikan, nah ini kan tadinya resisten ya. Ini ketika resisten. Ketika resisten naik, pas ke bawahnya lagi, pas dia mau naik, pas ke bawahnya lagi, ini udah nggak bisa kita bilang resisten. Ini sudah menjadi sebuah support yang baru. Gitu. Ini menjadi sebuah support yang baru. Inilah yang disebut resisten become support gitu. Ya, resisten menjadi support. Ya bentuknya simpelnya kayak gini. Dia naik ke bawah. Nah, s- ini yang tadinya resisten, ini ketika dia naik breakout ke bawah lagi, ini menjadi support. Ini yang disebut resisten RBS ya, disebut RBS. RBS itu adalah resisten become support. Yang tadinya resisten become support itu artinya resisten menjadi support ya. Yang tadinya resisten dia menjadi sebuah support. Begitupun sama halnya dengan kalau yang ke bawah gitu. Sama kalau hal ke dengan ke bawah, naik turun naik ini support ya kan, ini resisten, drop ke bawah ini support ya. Ketika tembus ke bawah, nah ini udah nggak bisa lagi kita bilang support nih, area ini udah nggak bisa kita bilang support. Ini kita bisa bilang area yang namanya apa namanya, support become resist. Yang tadinya support menjadi sebuah resisten ya, ini SBR, support become resist, support menjadi sebuah resisten. Nah ketika yang di sini terjadi, ya udah kita harus sell ya, kita harus sell aja kayak. Uh, Itulah RBS dengan SBR. Coba balik lagi dulu ke sini ya, ke atas sini ya. Nah, kalau misalkan kawan-kawan lihat lihat sinyalku kadang buy in high ya. Buy in high. Buy in high itu artinya kita kita buy di resisten. Kok kita apa namanya berani untuk buy di resisten? Karena sudah terlihat sih dari kita bahwa ini sudah breakout ya. Jadi kita tinggal ngikut ngikut perjalanan aja. Nah, itulah kalau misalkan alasan kenapa saya buy in high. Itu karena saya udah melihat, wah ini sudah konfirmasi candle. Ini sudah apa ya? Ini sudah potensial untuk naik gitu. Oh, ini kayaknya udah mau naik gitu. Oh, ini kayaknya udah mau turun. Kayaknya dari situ dilihatnya. Dari situ sini buy in high. Begitupun sama kalau misalkan ada di bawah sini ya. Ini ini resisten, ini support. Ini kan sebuah zona. Kemudian dia close candle di sini. Close candle di misalkan sini. Nah, ini kan memang masih area support kan, tapi dia close-nya, oke. Dia close-nya di antara berapa? Di antara area support, oke. Jadi break itu tadi mana coret-coretannya? Tanda break ya, breakout atau breakdown ya. Tanda breakout atau breakdown ya, dia close candle melewati resisten atau dia berada di resisten dan supportnya gitu. Nah, ini dia close candle di antara support di zona ya. Dia close candle di sini. Maka saya anggap ini mau menunjukkan penurunan. Makanya inilah saya kalau misalnya kita melakukan aksi sell in low ya, ini sebutnya sell in low. Jadi sell di harga terendah. Karena kita melihatnya dia market akan melanjutkan penurunan kayak gitu. Itu kalau melanjutkan penurunan gitu. Nah, ketika ke bawah lagi, ini udah pasti bukan pasti ya. Biasanya makanya turun sih. Biasanya makanya turun. Nah, ketika turun itu nggak selamanya langsung turun ke bawah. Jadi jangan terlalu FOMO. Tunggu dulu dia. Tunggu dulu dia kayak begini. Nah, habis itu naik. Ketika dia naik ya. Ketika dia naik.
kita sell. Ini yang disebut dengan retest, retest area. Jadi kita menguji lagi, dia menguji lagi zona yang tadi sudah terbreakout. Oke, kenapa kita sell di retest? Karena gini, support, resisten itu kan area kuat. Area kuat selalu ada pantulan-pantulan. Ketika yang terkuat itu di break, dilewati, pas mau naik lagi, dia kan tetap jadi area kuat lagi. Kayak gitu. Makanya kita bisa untuk sell di sini. Ya, sell di area retest kayak gitu. Ya. Kawan-kawan misalkan ada yang mau bertanya nanti bisa tuh saja di kolom ini ya, kolom komentar boleh. Gitu. Oke. Oke, nah ini adalah karakter dari XOUSD. Tadi ada beberapa karakter juga ya yang sudah saya sebutkan. Oke, bentar. Nah, jadi tadi ada juga ada beberapa karakter yang sudah saya sebutkan kayak tanda-tanda breakout gitu, tanda-tanda breakdown. Coba, coba dipraktekkan. Oke, kalau kita praktekkan langsung ke chart dulu aja lah ya sebelum kita masuk ke sini ya. Hmm, Oke, kita stop share dulu. Kita ke XOUSD ya. Saya Oanda pakainya. Meski di sini ada banyak-banyak broker ya. Saya pakai Oanda. Terus seperti ini saya hilangkan dulu gambar. Saya hilangkan dulu gambar. Jadi kalau misalkan kita mau analisa harus bersih ya, harus bersih. Nah, kebetulan ini kan lebar ya zonanya ya. Zonanya lebar. Kalau misalkan zona lebar seperti ini better kita nanti cari zonanya habis itu cari time frame. Cari time frame lebih kecil lagi. Tuh. Cuman yang terlihat sih di sini ada resistennya. Pemberhentian di sini resisten. Oke. Oke. Tadi saya bilang bahwa ketika ada resisten, oke, oke, ini ini kan resisten, ini resisten. Nah, kemudian dia ada close candle guys di sini. Dia close candlenya berada di area resisten itu. Jadi resisten itu sebuah area ya, bukan satu titik. Jadi yang saya lingkari ini adalah sebuah resisten. Kemudian dia ada close candle guys di sini. Kan kayak gitu ya. Kalau misalkan dia mau turun di resisten gitu. Kayak gini. Kalau misalkan dia mau turun di resisten, harusnya udah dia langsung turun aja. Gak usah pakai drama gitu ya. Nah, dia di sini ada drama, guys. Setway. Ini drama setway. Habis itu naik kan? Kayak gitu. Ya, kira-kira kayak gitu loh. Jadi kalau misalkan market kalau mau turun udah langsung turun aja, nggak usah pakai drama. Tapi di sini dia buat drama. Naik turun udah masih naik. Dan sebenarnya di sini juga sudah ada konfirmasi bahwa dia close candle di antara ya, di antara shadow atau masih di zona resisten, maka kita bisa asumsikan ini mau breakout gitu. Kita asumsikan ini mau breakout. Kalau dia set way di sini, ini biasanya fase A ya. Dia mah jam habis zuhur nih, ini set way di sini, habis itu melanjutkan kenaikan, ya kayak gitu. Ya itu contoh, contoh kalau misalkan di resisten ya. Coba misalkan, ini market market seminggu ini naik ya. Oke. Nah, sama halnya dengan ini nih. Kan shadow ya shadow di sini ya di sini shadow kan di sini shadow di sini body support 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 sorry di sini support demand menjadi sebuah support kemudian dia ada close candle guys close candlenya di antara ya close candlenya di antara shadow ini maka dia melanjutkan penurunan oke dia habis itu dia melanjutkan penurunan kayak gitu jadi tanda dia sudah mau breakout atau breakdown ketika dia close candlenya di antara shadow biasa kayak gitu kalau misalkan
Kan nentuin supply demand gimana? Kalau nentuin supply demand tadi sudah dijelaskan ya. Jadi kalau supply demand tuh sebenarnya adalah awal dari cara penentuan support dan resisten gitu ya. Jadi kalau supply demand itu ketika baru satu kali kena ke bawah, ini bisa kita bilang demand, ini demand. Ketika demand plus demand, maka dia menjadi sebuah support. Itu simpelnya seperti itu. Nah, ketika kita naik lagi, ini supply, ini supply. Ketika supply plus supply, maka dia menjadi sebuah resisten. Kayak gitu. Kenapa sih kita harus tahu ini support atau ini supply demand karena trade-nya beda. Ketika dia kalau misalnya dia masih menjadi sebuah demand, demand satu, demand kedua, itu kita bisa entry tanpa konfirmasi. Tapi kalau misalkan sudah tiga kali kena, itu harus dengan konfirmasi candle, kayak gitu. Karena dikhawatirkan dia breakdown gitu. Tapi tanda dia breakdown atau tidak, itu kan tadi kita sudah belajar ya. Tandanya ya kalau misalnya dia mau breakdown itu dia close candle, itu dia close candle di antara shadow, masih dia di dalam zona gitu. Tapi kecuali dia masih masih reject reject, jadi kayak misalkan kayak gini ya. Contoh di sini. Itu belum ada konfirmasi dia breakout, oke. Yang sini ya. Sana di sini. Ah, ini ini sudah satu kali kena, ini satu kali kena, dua kali kena. Nah, tiga kali. Ini kan dengan konfirmasi, kan? Dengan konfirmasi bukan dengan konfirmasi. Ini kan ada shadownya. Dia dia nggak close candle di zona. Dia nggak close candle di zona. Oke, dia nggak close candle di zona. Jadi ketiga ini masih kita bilang konfirmasi untuk buy. Masih bisa konfirmasi untuk buy. Habis itu dia melanjutkan kenaikan kayak gitu. Nah, pada saat dia oke di sini oke oke. Nah, saya hilangkan gambar di sini ya. Nah, di sini resisten, resisten, resisten. Dia masih satu kali kena, dua kali kena, masih oke. Ketiga kali dia masih oke. Habis itu dia close-nya nggak di body kan? Dia close-nya nggak di body kan? Nggak di zona kan? Nggak di zona resisten, nggak di shadow, nggak di area shadow. Ini close-nya di sini, ini close-nya nggak di sini, ini close-nya nggak di zona biru, close-nya kan di bawah. Nah, pas di sini, ya, pas di sini, dia close-nya di zona resistance ini. Habis itu dia menjatuhkan kenaikan. Jadi gitulah. Tanda-tanda dia mau breakout tuh seperti itu. Jadi dia apa namanya? Meski dia reject panjang ya, di sini meski dia reject panjang, tapi di sini dia close body di antara yang sebelum-sebelumnya. Dia di zona biru ini kan cuma shadow doang ya, candle sebelum-sebelum cuma shadow doang. Tapi ternyata dia eh close-nya sama badinya. Habis itu dia lanjutin kenaikan. Kayak gitu. Nah, lumayan lah itu kalau kalian praktekin tuh lumayan cukup menjaga kita, cukup bikin kita selamat lah kayak gitu. Tapi biar lebih ingat lagi sebenarnya harus di retest terus gitu. Kalau saya ada yang tanya ke open posisi berapa layer, itu tergantung dari keyakinan saya dalam entry sebenarnya. Kalau misalkan memang oh ini saya yakin ini nggak terlalu high risk, saya agak banyak. Tapi kalau misalkan high risk banget gitu, paling saya lebih lebih sedikit dari yang biasanya. Makanya saya pakai 0,02 aja gitu. Lalu entry-nya di setelah setelah di TFM berapa? Jadi kalau misalkan tadi saya bilang ya, kalau misalkan kita entry itu pakai pakai TFM apa yang ada pada market ya. Bisa di 15 atau di 30 menit sesuai dengan apa yang ada pada market. Ini kita nggak tahu apa yang ada pada market itu engulfing atau candle konfirmasi itu ada di 15 atau di 30, kita nggak tahu gitu. Tapi tetap untuk menentukan supply demand, support resisten itu cari H1 gitu. Nah, ketika kita sudah cari nih H1-nya gitu, terus ada konfirmasi candle pada time frame 15. Ya udah pakai aja time frame 15 ya. Pakai time frame 15. Jadi trading tuh nggak sekaku itu loh. Nggak sekaku kayak misalkan apa? Kita harus
trading H1. Ya udah cari konfirmasi H1 ya enggak. Sebenarnya ada apa yang ada pada market aja. Kayak sama-sama kayak tadi. Kalau misalkan support resisten yang kita gambarkan ya naik turunnya gak enak gitu dilihatnya. Tapi ada yang ada pada market ya kadang lebih tinggi sebelah, lebih apa namanya, lebih rendah sebelah kayak gitu. Nah, saya karakter dari XUSD, percaya konfirmasi close body. Yang tadi ya saya bahas ya, percaya konfirmasi close body, jangan denial. Jadi ketika kita entry posisi nih, eh dan kita menemukan close body-nya itu berada di zona zona yang zona resisten atau zona support, mau gak mau kita harus lepas close body gitu. Saya pernah ada satu kali live trade, itu SL-nya sih cuman sedikit sih, SL cuma 27 pips doang, itu kalau nggak 2024 lah saya ingat. Itu lagi live, itu lagi live terus close body-nya udah berada di resisten. Harusnya kan saya kebetulan saya lagi sell gitu. Pada saat itu kemudian kebetulan saya lagi sell. Nah, eh close body-nya itu ada di resisten. Harusnya memang saya sudah lepas gitu. Tapi karena lagi live, khawatir kayak mereka anggap aku nggak konsisten, akhirnya kena SL lah. Di situ saya menyesal kayak kenapa nggak percaya sama, kenapa mementingkan orang lain gitu dibanding dengan analisa sendiri gitu. Makanya pas dari situ setelah live ya, dari situ setelah live ya udah saya percaya sama apa yang saya lihat gitu. Apa nih? Kak, kalau misalnya ada fake breakout, itu gimana cara kita taunya? Kalau misalkan fake breakout, kita sudah breakout nih, ya. Candle selanjutnya itu lebih panjang dari candle sebelumnya, maka itu fake breakout gitu. Ntar kita masuk chart lagi. Nah, yang kedua, jangan lihat chart. Lalu kalau yang oke, jangan lihat chart yang lalu kalau masih ada yang dekat. Maksudnya, eh maksudnya itu kayak gini. Kita balik lagi, stop share lagi. Eh, Tadi kan poinnya jangan lihat chart yang lalu, tapi lihat chart yang terdekat kayak gitu ya. Itu tuh maksudnya kayak gini. Misalkan kita kan ini udah di bulan April 2025 gitu ya. Kita jangan terlalu ngelihat yang jauh-jauh banget di sini. Gak usah. Kita lihat aja apa yang terdekat, apa yang ada pada market gitu. Apa yang ada di sini. Jadi kalau misalkan ngelihat kita mau nge-sell gitu ya, misalkan udah kita mau sell aja sell, soalnya tahun 2024 ada gap kayak gitu. Dan belum ketutup, jangan gitu. Itu kan udah lampau banget gitu. Kita nggak tahu, kita hadapi aja apa yang ada terdekatnya gitu. Jadi kalau misalkan eh ini emang agak susah ya karena ini ATH sih marketnya. Kita lihat aja apa yang ada di sini. Oke, misalkan di sini supportnya, ya support gitu. Nah, udah kita fokus aja pada zona-zona terdekat di sini. Kita nggak usah lagi apa ngelihat yang sebelum-sebelumnya gitu. Misalkan kecuali memang udah nggak ada lagi gitu ya. Kan kayak gini nih. Kayak ini kan udah nggak ada lagi yang kita lihat dari sebelum-sebelumnya. Dari sini kan Maret nggak ada lagi. Kita patokan marketnya nggak ada lagi. Kita bisa lihat dari yang sebelum-sebelumnya. Ya. Nah, nah ini kan patokan market nggak ada lagi. Kita lihat dari sebelum-sebelumnya. Kalau memang nggak ada, karena kan ini ATH. Kalau memang nggak ada, ya udah. Kita tunggu dia sideways dulu, kayak gitu. Oke. Nah, misalkan, nah kita fokus pada area sini aja. Jadi jangan ketika kita udah ngelihat area sini udah. Nah, kalau misalnya market ke bawah lagi, nah, baru kita boleh ngeliat yang sebelum-sebelumnya di sini. Baru kita bisa melihat yang sebelum-sebelumnya. Jadi lihat dulu apa yang ada terdekat. Kalau nggak ada ya baru dari yang sebelum-sebelumnya kayak gitu. Nah sama kayak tadi ada yang tanya Kak kalau misalkan market fake out itu kayak gimana? Jadi kalau fake out itu misalkan dia sudah konfirmasi ya. eh yang di fake-in tuh bukan hanya out atau breakdown ya. Yang di fake in tuh bisa konfirmasi candle, itu bisa juga ada fake-nya. Konfirmasi candle tuh juga bisa ada fake-nya. Jadi kan ini sebenarnya konfirmasi candle guys ya. Ini tuh sebenarnya konfirmasi candle deh kan ya. Bentar, Nah, ini tuh sebenarnya konfirmasi candle. Kenapa? Ini ada shooting star. Ini ada shooting star.
Oke, shooting star kan bentuknya kayak gini, dan ini terjadi di sini ada. Tapi kalau misalkan shooting star itu setelah candle shooting star itu lebih besar ya, ini kan lebih besar daripada candle sebelumnya, itu potensi dia masih naik itu masih ada, gitu. Jadi meski padahal dia sudah ada konfirmasi ya, misalkan dia sudah ada konfirmasi begini, warnanya hijau ya, warna hijau. Misalkan dia sudah ada konfirmasi, kemudian ternyata ada dihajar candle merah lagi, kayak gini, candle merah lagi. Ya udah, ini kita anggap adalah fake konfirmasi gitu. Jadi kita anggap itu fake konfirmasi. Jadi kalau udah fake konfirmasi, udah kita mau nggak mau kita harus tiru apa nurutin apa yang di fakein itu. Jadi kita udah nggak bisa buy lagi. Kita harus sell. Mau nggak mau harus kayak gitu. Karena market itu pasti berubah gitu. Maka kalau saran saya kalau misalnya memang trading jangan ditinggal. Bener-bener diinin aja apa namanya dipantau gitu. Kecuali memang mau niatnya mau untuk swing kayak gitu. Oke. Meski udah tinggi kalau ini yang ketiga, ini terjadi di pada area BE apa ATH ya. Meski dia udah tinggi kalau dia emang breakout. Nah, ini ada yang terpotong-potong ya. Meski dia udah tinggi, ini karakter ketiga. Marketnya udah tinggi, tapi dia break. Itu kita harus buy. Mau nggak mau itu harus buy. Jangan dipaksa gitu. Ini ketika market sedang ATH ya. Nah, ini kebetulan marketnya sekarang lagi ATH. Kita lihat di sini ya. Oke. Pada time frame 4 jam, ini kan sudah breakout sebenarnya. Breakout ke atas. Ah, karena dia close body-nya di mana? Close body di sini. Di antara shadow ya. Di antara shadow. Tapi balik lagi kita sesuaikan time frame. Makanya tadi yang tanya, kak pakai time frame berapa? Sesuaikan. Kalau kamu scalper, kayaknya rasa 4H4 itu terlalu tinggi. Tapi kalau misalkan kamu scalper yang cari keuntungan 30 sampai 100 pips, itu pakai 1 jam gitu ya. Jadi kita pakai 1 jam. Oke. Itu kita pakai 1 jam. Nah, ini kayak gini ya. Ini kan ada konfirmasi engulfing ya. Ini konfirmasi engulfing. Nah, ketika engulfingnya dilewatin, break ah. Ini kan engulfing juga nih. Bentar, saya tanda ya. Sebelum kita ke sana di, di sini engulfing nih. Nah, sini. Oke. Mana market ya? Oke, di sini ya. Di sini tuh engulfing bearish kan? Nah, di sini engulfing bearish. Dia merah nih, melewati candle sebelumnya. Tapi dia dilewati dengan bullish, candle bullish besar. Gitu. Yaudah, mau nggak mau kita harus buy. Gitu, mau nggak mau kita harus buy. Jangan dipaksa. Gitu. Karena apa? Meski dia HTH, ya meski di ATH kalau memang ada konfirmasi candle ya untuk dia melanjutkan kenaikan udah buy aja dulu gitu sampai sampai berhentinya di mana di area psikologis. Nah, kalau misalkan kita trading pada ATH itu kita berharapnya nggak bisa pakai resisten. Kita berharapnya pada angka psikologis. Angka psikologis itu angka apa sih? Angka psikologis itu adalah angka-angka yang kelipatan yang mudah diingat ya. Kayak saya rasa di kelipatan 50 apa namanya? Di kelipatan 50 pips lah. Kayak 3245, 3250 itu adalah angka-angka psikologis yang bisa kita manfaatkan untuk entry sell di market gitu. Kayak misalkan ini berhenti di mana nih? 2340 kan? Di 2340 sampai 2345 gitu. Nah, ini adalah angka psikologis. 2340 dia berhenti, 2345 dia berhenti. Ini kalau kita kecilkan time frame, nah, nah dia berhenti di sini di 45 kan? Kalau kita lihat ujung-ujungnya, ujung shadow. Dia berhenti di 40 di 45. Nah, itu angka psikologis. Ntar ketika dia naik lagi, ya kita sell lagi di 45. Atau kalau ketika dia makin ATH lagi, dia makin ATH, kita bisa sell lagi di 50. Dia makin ATH lagi, sell lagi di 55. Kayak gitu. Ya, tapi itu adalah aksi yang high risk ya. Tapi kalau misalkan kita dapat profit, itu lumayan banyak gitu.
karena kan kita dapat pucuk banget. Kalau profit itu lumayan banyak banget, tapi kalau misalkan apa namanya keseret naik lebih tinggi lagi itu lebih high risk. Cuman saya rasa nanti hari Senin itu dia akan setway lagi sih. Set dulu sampai atas dulu nih, ke atas di sini bersel di ke 45 baru sell kayak gitu. Oke, Subster. Nah, di sini setelah bearish engulfing, tadi kan ada candle breakout buy. Kita entry banyak habis lihat candle breakout. Oke. Jadi kalau misalkan kita sudah melihat ya tadi ya, time frame berapa 1 jam ya. Ya kan pertanyaan kayak gini. Kak, tadi kan udah ada engulfing, ya, engulfing bearish. Terus ternyata ada konfirmasi dia breakout gitu ya. Di sini ya, tadi ada pertanyaan itu. Mbak ini ada engulfing bearish. Nah, engulfing bearish yang tadi dia maksud itu di sini, engulfing bearish. Setelah ada engulfing bearish kan ada terjadi fake kan, kepalsuan engulfing. Jadi engulfing ini udah nggak valid karena dia dilewati dengan candle besar biru nih. Oke. Jadi yang tadinya engulfing bearish jadi engulfing bullish. Nah, cara masuknya jangan langsung entry. Cara masuk itu jangan langsung entry. Entry-nya itu 50% yang tadi saya bilang bahwa kayak gini. Ketika ada engulfing, shit, ini engulfing. Nah, break ya, dilewati candle sebelumnya. Dia kayak gini. Nah, oke. Masuknya tuh jangan langsung buy. Masuknya tuh 50%. 50% dari badinya. Itu 50%. Jadi kita harap dulu dia penurunan dulu di sini. Baru boleh buy. Ketika dia masih di sini boleh layering, layering, layering. Stop lossnya di mana? Di luar zona gitu. Ya. Kenapa saya suruh di 50% dulu? Karena kalau misalkan kita masuknya dari sini, floatingnya lama, jauh ya. Floatingnya jauh lama gitu. Makanya pada saat di sini ya, dia masuk di 50% ya, kan? Ini sudah breakout nih, ini sudah breakout, engulfing bullish, masuknya berapa? 50%. Oke, ini masuknya 50%. Nah, stop lossnya di mana ya? Stop lossnya di luar zona sini. Di sini. Gitu, ya. Jadi eh intinya di 50% lah. Soalnya karakter dari XAUSD kan dia buat shadow, ya. Jadi kalau kalau misalkan dia udah melewati shadow ya berarti kita harus lepas. Nah, kayak tadi ini masih terbukti ya, saya contoh yang tadi. Ini kayak ketika ini kita bisa jadikan area ya mungkin kita bisa jadikan area support ya di sini support support. Nah, selama dia kalau skandalnya masih di atas apa namanya masih di atas shadow sini kita masih bisa buy ya gitu. Nah, ini kan ini naik naik. Nah, ini penurunan sampai mana? Kenaikannya sampai mana? Ya potensialnya sampai sini, di sini. Nanti kita bisa sell lagi di sini. Ya gitu. Oke. Lanjut, share screen lagi, bahas yang keempat ya. Jika udah yang keempat guys. Jika udah hampir sentuh TP, TP 1 ya. Namun balik lagi ke entrian, potensial SL. Nah, ini yang karakter aku biasa tuh. Walau pagi-pagi ya, walau pagi-pagi Asia sesi, market Asia sesi jam berapa tuh? Jam 7 atau jam 8 pagi. Ini hanya berlaku pada Asia sesi ya, bukan berlaku pada setiap setiap apa namanya, setiap momen. Ini cuma pada saat Asia sesi saja. Jadi kalau dia sudah menuju TP 1 kita kayak sekitar 5 pips lagi atau 3 pips lagi gitu, udah pengen ke TP 1 kita. Ternyata dia malah balik ke zona entry kita. Better kita close BE. Kita langsung buang aja balik modal daripada kena SL. Karena Asia sesi itu sering kali kayak gitu terjadi gitu. Sesi yang antara jam 7 sampai jam 8 pagi lah. Cari-cari setup sarapan gitu. Tapi kalau yang saya lihat ketika kayak jam 12 siang atau jam sampai malam lah itu nggak begitu lah. Itu nggak seperti itu. Tapi kalau Asia sesi rasanya seperti itu. Yang ketiga, jika ada candle kecil yang reject, ikuti saja. Itu juga berpotensi. Candle kecil maksudnya time frame kecil ya. Jadi kayak tadi, kalau ada yang tanya, Kak ngelihat konfirmasi candle tuh pakai time frame berapa? Sebenarnya konfirmasi candle itu apa yang ada pada market, saya bilang. M5 kalau emang ada,
ya udah kita ikutin aja. M15 kalau emang ada ya udah kita ikutin aja. Meski meski H1-nya itu dia masih setway ya. Terus karena H1 ya, H1 dengan M5 H1 dengan 30 itu kurang lebih sama dan 50 dengan M15 dengan M5 itu kurang lebih sama. Jadi pergerakannya. Jadi ikutin aja apa yang ada pada market kayak gitu. Kamu ngelihat nih ada fake gitu, fake konfirmasi di M5 gitu. Ya udah, kita mau nggak mau kita harus close gitu. Nah, itu karakter ya dari XAU USD kayak gitu. Mungkin akan ada karakter-karakter lain kayak gitu kayak ini kan XAU USD-nya ya, belum newsnya, karakter newsnya. News kan ada banyak PPI, PMI, PPI, CPI, NFP, FOMC itu karakternya beda lagi gitu ya. Jadi mungkin kali-kali kalau saran saya ketika ikut news habis itu dicatat, oh ini karakter CPI begini, oh ini karakter PMI begini kayak gitu. Dari sini ini juga saya catat ya. Jadi kenapa nomor 5 ini saya cantumkan juga karena sering banyak orang yang tanya, "Kak, entry posisi itu pakai pakai time frame berapa sih?" Kita tuh terlalu terpaku sama time frame berapa gitu. Padahal apa yang ada pada market aja udah gitu. Kita ikutin aja apa yang ada pada market. Kalau udah dapat profit sudah gitu. Kenapa nanti kalau kita re-entry lagi yang ada kita SL. Nah, itu nanti masuk ke dalam alasan kenapa kita SL sih gitu. Kita kan sudah belajar nih karakter, kita sudah belajar mengenai metode. Tapi kenapa kita masih suka SL? Nah, itulah manusia kadang ya. eh yang paling manusia itu overtrade sih ya sebenarnya. Karena kita terlalu yakin dan kayak oh ini harga kayaknya masih berlaku deh. Akhirnya dia overtrade. Dia terus 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 dia paksa gitu. Atau kan saya kayak tadi ya, market kalau misalkan memang mau turun ya pasti dia langsung turun gitu. Nggak perlu set way. Nah, kalau kita sudah dapat profit ya mending ya sudah aja gitu. Nggak usah berkali-kali lagi. Paling kalau saya re-entry itu paling dua kali lah itu udah high risk. Satu kali entry, dua kalinya masih masih boleh re-entry, tapi pas ketiga kalinya itu udah high risk banget. Ya gitu. Kecuali memang ada konfirmasi candle yang belum dilewati gitu. Nah, alasan yang pertama, sebentar ada yang tanya dulu. Bentar. Berarti untuk nentuin supply demand H1 konfirmasi sampai berapa pun betul. Ya, untuk nentuin SNR H1, tapi kalau konfirmasi pakai time frame berapapun bisa. Tapi jangan 1 menit ya. 1 menit itu banyak palsuan. Ya, 1 menit itu banyak palsuan. Oke. Alasannya sel terjadi adanya anomali market, guys. Ini nggak bisa kita apa ya? Nggak bisa kita prediksi. Anomali itu ada kejadian market yang tidak bisa diprediksi ya. Kayak misalkan apa namanya? Kayak misalkan perang yang terjadi perang, kemudian ada tiba-tiba ada wabah penyakit, kemudian apa namanya? eh, ada keputusan atau kebijakan-kebijakan pemerintah gitu yang apa kebijakan-kebijakan politik yang mempengaruhi market itu kan terjadi kejadian yang anomali yang tiba-tiba spike spike tinggi gitu tiba-tiba tuh drop tinggi kejadian kayak gitu yang nggak bisa dihindari makanya saya sarankan kalau misalkan kita trading harus ada stop loss gitu harus ada stop loss soalnya kalau misalkan tidak pakem dengan stop loss ya itu bisa keseret atau apa ya cara menangani kejadian yang anomali seperti ini tuh bisa dengan pembagian dana sih misalkan kita trading biasa 10 juta nah jangan 10 jutanya kita masukin dalam satu account gitu misalkan kan kayak di aplikasi itu kan di broker itu bisa bikin beberapa akun kan akun A akun B akun C gituin aja jadi misalnya 10 juta dibagi jadi 3 akun nah untuk menghindari kayak gini jadi kalau keseret gak semuanya habis kayak gitu nah alasan kedua news tidak sesuai teori jadi kalau kita pernah pelajari bahwa ketika bad for USD maka goldnya naik ketika good for USD goldnya turun jadi itu nggak sesuai dengan nah ternyata market itu nggak sesuai dengan teori nah itu juga yang bikin kita SL dan kejadian seperti ini tuh nggak bisa kita hindari juga seringnya seringnya eh kalau misalkan news itu dia akan mengikuti analisa teknikal lagi jadi masing-masing karakter tuh beda juga ya antara news ya nah
Kalau sepengalaman saya, yang paling mengikuti fundamental itu FOMC, ya, yang paling mengikuti fundamental FOMC, NFP, ya, NFP, FOMC, yang paling sering mengikuti fundamental. Nah, tapi yang mengikuti teknikal ya yang sisa-sisanya kayak klaim pengangguran, PPI kemarin ya, PPI kemarin itu kan memang bad for USD. Itu bad for USD. Habis itu goldnya harusnya naik. Tapi sebelum dia naik, dia balik dulu ke teknikal. Dijemput dulu supportnya, pinter nih goldnya. Dia jemput dulu supportnya, habis itu dia naik. Kayak gitu. Nah, yang ketiga itu entry terlalu cepat. Kebanyakan orang tuh kayak gini, pemula. Kita sudah kasih zona nih, buy di mana, sell di mana, zona itu udah ada tuh, udah zona udah ada. Tapi kita terlalu cepat entry duluan. Ah, tanggunglah entry duluan takut ketinggalan, entry duluan lah takut ketinggalan bisa kayak gitu. Nah, akhirnya pas pas dia udah MC, dia balik arah langsung. Nah, itulah jadi kayak kebanyakan sih kayak gitu ya. Kita entry terlalu cepat aja gitu. Itu bikin bikin kita SL. Intinya sih sebenarnya nggak kalau nggak sabar ya. Tinggal sabar. Nah, yang keempat itu adalah kalau misalkan kita overtrade, guys. Jadi kalau misalkan kita overtrade, overtrade dalam artian ya sama kayak tadi. Ketika kita sudah dua kali entry, udah re-entry dua kali, ketiga kalinya itu kita entry. Wah itu yang ada kita malah terkena SL. Seringnya kan kayak gitu. Tapi kalau misalkan memang market masih ada potensi untuk turun, kita masih boleh lah gitu ya. Ya kalau udah ketika empat kali, ke lima kali itu udah high risk lah. Mending kita pakai zona yang lain. Karena capek juga energinya kalau misalkan kita entry di zona-zona yang sama gitu cuma satu way bolak-balik doang kayak gitu. Ya. Ada pertanyaan nih? Eh, berarti konfirmasi. Oh iya, udah jawab. Guys, kalau ada yang mau ditanya lagi silakan ya. Kemarin saya takut kena SL Hunter jadi kuat nahan minus sampai balik lagi. Gitu. Tapi emang karakter market tuh satu lagi sih belum saya masukin ya, karakter XAUSD ya. Gimana saya tulis ya? Ya. Bentar, bentar, bentar. Oke, di sini aja. Jadi karakter dari XAUSD, guys. Itu sering ada satu kali saya juga suka suka bilang kayak gini, hold dulu. Ya, hold dulu sebentar. Karena gini, saya itu punya zona itu bener-bener di ujung, guys. Di support atau di resistance tapi paling ujung, ya. Jadi kalau perhatikan SL-nya tuh sedikit aja, 40 pips itu maksimal. Saya yang paling saya batasi resiko tuh ya 25 pips sampai 40 pips itu udah maksimal banget tuh 40 pips ya. Gitu. Misalkan kita di support resisten gitu. Nah, terus ini sini. Nah, ternyata pas di sini dia makin drop ke bawah. Ini kejadian anomali. Yang harusnya pada saat di support udah dia langsung naik aja gitu. Dia langsung naik aja, tapi ternyata dia makin ke bawah gitu. Nah, ketika dia ada spike ya, ini dalam tanda kutip dia harus spike kencang ya. Ketika di sini spike kencang, drop bawah spike kencang, kita masih bisa loh sebenarnya untuk tahan. Kita masih bisa loh untuk tahan. Karena apa? Ini supportnya kuat. Spike ini hanya untuk orang-orang yang SL Hunter aja sebenarnya. Untuk SL Hunter aja, emang market kadang suka begitu gitu. Ya. Jadi ketika dia spike ke bawah, hold aja, abis itu dia langsung kenaikan. Kenapa harus di hold? Karena di support. Jadi kuncinya gini, kalau dia ada di support, terus dia spike kencang, itu potensial SL Hunter. Jadi kita ketika kena SL sebenarnya masih bisa untuk kita tahan gitu. Karena market yang geraknya kencang di support atau di resisten dia akan balik dengan cepat juga. Tapi tanda kutip ya, ada catatan dia harus di support atau di resisten dan dia harus bergerak kencang. Nggak bisa yang cuman geraknya lambat ke bawah ke bawah ke bawah ke bawah ke bawah ke bawah, bawah doang gitu. Lambat 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 nggak bisa. Dia harus cepat, harus kencang kayak gitu. Itu karakternya dari EXO-USD. Berarti ini di time frame satu ya? Iya, itu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Nanti mungkin kalau kita mau mengadakan seminar-seminar lagi, kita mungkin bisa lah bahas mengenai karakter news ya. Tapi itu harus dengan riset-riset juga gitu. Cara nentuin shadow,
Cara nentuin shadow gimana? Cara nentuin shadow, shadow kan sudah ada, kita tinggal ini aja. S- Oke, stop share, tar dulu. Kita shadow sudah ada, kita tinggal lihat aja apa yang ada dari sebelum-sebelumnya. Nah, kayak gini ya. Cara menentukan yang terdekat aja ini cara menentukan SNR. Kalau lihat, guys, kalau kamu pakai time frame 1 jam, kalau kamu melihat pakai time frame 1 jam, ini kita nggak melihat SNR yang horizontal, tapi kita bisa melihat SNR yang vertikal ya deh. Ah, ini bisa. Jadi SNR tuh nggak harus bentuknya miring miring ya ke samping, dia bisa naik, dia bisa naik. Jadi ini trennya lagi naik gitu. Ini trennya lagi naik. Dan tadi saya bilang ketika market ATH kita bisa loh ambil sell di angka psikologis. Selain angka psikologis ya, itu kita bisa lihat dari pattern ya. Ini dari chartnya juga bisa. Ya ini kita bisa tunggu aja dia berhenti di sini. Dia tunggu berhenti di sini. Di, mungkin bisa di 65, di 60 ya. Mungkin ini ketika ketika market ATH kita bisa lihat dari trennya, kita bisa lihat dari pattern atau angka psikologis. Tapi kalau misalkan kita lihat di sini, ini bisa aja untuk naik sini karena trend line, habis itu dia menjatuhkan penurunan kayak gitu. Nah, kalau kita lihat kalau kita lihat dari time frame kecil, lebih kecil lagi, ada yang namanya time frame 30 menit. Ya. Pada saat time frame 30 menit, itu kan bentuknya udah beda lagi tuh sama H1, oke? Bentuknya sama H1. Bentuknya udah beda lagi sama H1. Di sini engulfing, ya. Secara teori yang tadi kita sudah pelajari, ketika ada engulfing, mestinya kita sell dong. Tapi pada H1-nya, ya, pada saat H1 yang tadi itu naik. Tapi kalau pada M30 mestinya ini turun. Ketika naik ke atas terus turun. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, di situ artinya ada apa? Ada yang namanya keraguan. Oke, di situ ada yang namanya keraguan. Kalau udah kayak begitu, better kita nggak usah entry apa-apa, gitu. Better kita nggak usah entry apa-apa. Kenapa? Karena trading itu bukan hanya permainan teknikal, juga tentang ketenangan kita pada saat entry, ya. Jadi kalau misalkan kita entry, waduh, kita entry nih pakai 30, ternyata H1-nya naik, kita deg-degan juga. Jadi nggak sebanding aja lah. Profit yang kita dapat dengan deg-degan yang kita rasakan pada saat entry, ternyata nggak sebanding. Jadi mendingan kita nggak usah entry. Tunggu aja dia buat chart selanjutnya, eh tunggu aja dia buat apa namanya, eh, bentuk pattern baru atau chart baru kayak gitu. Jadi kalau udah ragu lah mending nggak usah entry. Oke, ini ada pertanyaan sebentar sebentar. Berarti kalau udah ada demand pertama, demand kedua itu udah boleh bayar. Oke ya. Jadi kalau misalkan ada demand satu, demand kedua itu disebutnya fresh zone, masih bisa untuk buy. Fresh zone. Tapi kalau udah ketiga itu apa namanya udah high risk, jauh harus dengan konfirmasi candle. Ya. Cara bikin SR dari ujung body di samping shadow itu gimana? Dari tadi kita sudah tentukan ya. Ini cara cara buat SNR. Cari aja dari ujung, bukan dari ujung body ya, dari ujung shadow. Pokoknya kita bikin bikin SNR tuh dari shadow. Nah, ini kan kalau misalkan, nah ini kan kalau misalkan shadownya terlalu panjang ya, ini sekitar 50 pips. Dari sini ke atas 50 pips. Tapi kalau misalkan ini 50 pips terlalu jauh, Kak. Naikin aja sini nih. Naikin aja sini. Dia berhenti di mana pernah di sini di 42. Ya udah di situ aja ya. Di 42 sampai 45 itu kan masih masih terjangkau lah, sekitar 30 pips. Buatlah SL yang 46 kayak gitu. Kalau geraknya cepat turun ke bawah, candlenya body besar, bukan itu malah momentum bakal memang bakal breakdown dan lanjut turun ya Kak. Apakah ada contoh chart nggak SL Hunter itu? Jadi kalau misalkan katanya bukannya kalau misalkan market lagi drop gitu ya, lagi drop kencang, itu kan bukannya momentumnya kuat berarti ya. Nggak juga sih sebenarnya. Kita lihat apa yang terjadi pada kebiasaan market aja. Contoh misalkan.
Ini terlalu ATH sih dari kemarin-kemarin ya. Kita lihat time frame 1 jam. Oke, mana nih? Biasanya terjadi hal-hal seperti itu tuh karena spike ya. Jadi terjadi hal-hal seperti itu karena spike. Ada kenaikan yang cukup tinggi gitu. Nah, jam 2 sampai ya contoh nih. Oke. Kita ini biasa karena news nih. Oh iya benar, karena news nih. Hari Kamis itu biasanya news. Ini kita anggaplah kita pasang apa namanya stop loss di sini. Ini kan jam 19 ya. Jam 19. Jam 19 itu kita ambil buy. Jam 19 bukan ambil buy, kita tandai akan buy di sini. Kita lihat. Oke, sini ya. Jam 19 kita akan buy di sini di shadow. Oke, kita buy di shadow. Karena dari sebelumnya juga kita support ya. Ini supportnya. Drop ke bawah nih, drop ke bawah. Kenceng ini, pasti kenceng karena news. Biasa jam 19.30, jam 20 itu news ya. Ya, minggu lalu. Mi- em- 3 April ya minggu lalu. Ini news nih biasanya news, ada news. Terjun ke bawah. Dia cuman bikin ini doang, bikin shadow doang, bikin shadow doang. Abis itu dia nunjukin kenaikan. Itulah yang tadi saya maksud. Jadi ketika market lagi di support, dia harus kencang tapi coba apa time frame 5 menit ya. Mana tadi? Ya, ya. Nah, dia buat situ 1 menitnya gimana? Buset jauh banget scroll ya. Oh, nggak bisa. Scroll jauh banget. Nggak bisa ke belakang. Nah, ini. Cuman yang pasti ketika dia spike-nya kencang, kita bisa tahan dulu lah. Kalau dia spike-nya kencang, kita bisa tahan dulu. Habis itu menuliskan yang namanya kenaikan. Coba kita cari lagi. Hmm, ya gini. Di jam berapa ini? Oh, jam 00. Oke. Ini dia dari shadow kan? Ini shadow. Ini kita ambil buy. Ini kita bisa ambil buy. Tapi ternyata dia drop. Ini drop kencang. Drop gitu ya. Ini sekitar 32, ada 30 pips ke bawah lah. Ada 30 pips ke bawah, ke bawah sini. Itu kita tahan, kita tahan bisa karena ini spike-nya kencang biasanya. Ini spike-nya kencang nih. Jam 00 juga jam-jam rame itu, habis Isya itu rame. Nanti set way lagi jam 10 malam. Nanti jam 11 itu udah set way lagi. Nanti jam 12 malam tuh gerak lagi. Market tuh biasa kayak gitu. Dia buat spike, habis itu lanjutkan kenaikan. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai strategi yang tadi ya hold karena ada spike yang besar, itu catatannya dia harus ada di support atau dia ada di resisten dan dia harus kencang geraknya. Kan nanti SNR buat trading pagi, entry malam sama aja, mau pagi malam sama aja. SNR apa yang ada pada market aja. Kak kalau misalkan lagi uptrend buy di higher low itu efektif gak? Higher low tuh dia tinggal oke. Jadi pertama trading itu kita harus tahu trennya apa ya. Pertama trading kita harus tahu trennya apa. Ntar saya catat di sini. Pertama trading kita harus tahu tren. Kita harus tahu trennya apa. Oke. Naik kah atau lagi turun kah? Gitu. Ketika market lagi uptrend, yang kita cari apa buy. Ketika market lagi sell, lagi turun-turun itu down ya. Lagi downtrend, yang kita cari itu sell. Jadi ini yang disebut dengan strategi follow the trend. Follow the trend. Nah, caranya cari cari yang kan ini kayak ATH gini ya. Market lagi naik, ya kita buy. Cara cari buy-nya ketika ada koreksi-koreksi baru kita buy gitu. Ada koreksi-koreksi buy. Tapi kalau misalkan market lagi sideways, kita nggak bisa cari trend ya.
Kalau market lagi sideways kita nggak bisa cari tren ya, karena marketnya sideways. Jadi akan gerak-gerak di situ-situ aja. Kalau marketnya gerak-gerak di situ aja, pakai time frame yang lebih kecil lagi, time frame 5 menit kayak gitu. Pakai time frame yang lebih kecil aja apa yang ada pada market kayak gitu. Oke. Kayak misalkan kita eh udah lah, sebenarnya sebenarnya analisa tuh kita harus sering-sering analisa sendiri aja biar ingat oh ini biasanya seperti ini gitu. Kalau kita dianalisain sama orang nanti kita nggak ingat gitu. Nah, sama kalau misalkan analisa itu lebih enak itu sebenarnya analisa yang belum terjadi, marketnya belum terjadi. Karena kalau misalkan kita analisa market yang udah terjadi ngapain gitu? Yang udah terjadi sebelum-sebelumnya itu nggak keinget. Nanti kita nggak melekat aja gitu. Nah, coba kita belajar untuk analisa nih untuk ke depannya nih. Kan masih kosong nih untuk ke depannya kayak gimana. Cobalah iseng-iseng tandai dia kita kita bikin begini kalau gabut. Saya juga dulu kayak gitu. Kalau gabut bikin kayak gini atau garis-garis lah sendiri kayak gabut gini kayak gitu. Nah, ini paling paling ya menurut saya ya market tuh paling kayak gini dia naik sini bisa habis itu menunjukkan penurunan habis itu naik lagi kayak gini ya jadi dia ke bawah respect engulfing dulu dia ke bawah respect engulfing dulu habis itu selesai engulfing dia naik lagi menjemput sampai ke 60-an paling kayak gitu kayak ada pertanyaan lagi nih. Astagfirullah. Analisa pakai time frame berapa? Time frame 1 jam. Oke. Pakai time frame 1 jam. Ya. Cuman kalau misalkan memang 1 jam ini nggak bisa dianalisa, kita jangan dipaksa. Misalnya kayak susah dianalisa, pakailah time frame lebih kecil lagi gitu kan. Time frame lebih kecil lagi. Jadi itu multi time frame. Trading tuh nggak kaku guys, bener deh. Trading tuh nggak kaku, nggak harus berpaku pada time frame berapa, nggak. Apa yang ada pada market aja, gitu. Oke, adakah yang masih mau ingin ditanyakan? Tuh. Cuman saran saya dengan materi yang saya bagikan bisa bisa apa namanya bisa di ini lagi ya apa namanya di riset riset kembali lah mungkin bisa dicatat dan juga di riset riset kembali biar lebih ingat kayak gitu. Oke. eh Kalau misalnya memang nggak ada yang ditanyakan mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. eh ada yang kurang-kurang dengan penjelasan aku kamu bisa chat di Telegram aku ya Yuno Permana. Sekarang aku balikan lagi kepada Mbak Vita. Oke. Hmm, Mbak Vita, oke lah. Oke, ada yang tanya. Kalau Vita, kalau Halo, sorry, sorry. Iya, thank you, Sayu. iya iya ya Kak. Sebentar ya. Oke Kak. Atau Mas Dev. Iya, iya. Ini Sangat menarik untuk sekali ya Kak materinya untuk kali ini ya. Oke. Mungkin ini ilmu yang saat ini itu gak bisa kita dapetin di sekolah ataupun di pendidikan ya. Khusus kali ini saja. Oke, mungkin di sini jika ada yang ingin ditanyakan, itu boleh tuh ada pertanyaan tuh Kak dari Aji Tegar Katami. Ya, Sayu pernah swing apa enggak? kalau swing di XAU sih nggak pernah ya, jarang ya. Paling Wah, kalau swing tuh di Bitcoin, Bitcoin sama saham. Saham Bitcoin tuh enak untuk di swing gitu. Kalau XAU tuh terlalu volatilitas. Jadi itu sangat sayang banget kalau untuk di swing gitu. Makanya karena peluangnya banyak gitu. Terus kalau misalkan kita lagi follow trend, tiba-tiba reversal, gimana? Kita kan belajar konfirmasi candle, ya. Tadi kan kita belajar konfirmasi candle. Ketika ada konfirmasi candle ya berarti kita tahu itu tanda-tanda reversal. Reversal juga sebenarnya nggak bisa ditandai dengan satu candle konfirmasi. Ada namanya kalau kita belajar apa namanya ICT ya orang-orang ICT sebutnya ada change of character. Itu ada materinya lebih lebih dalam lagi change of character, break of character itu. nah itu kurang lebih seperti itu ya kayak. Karena di Exau itu kan cuaca lumayan
Iya, volatil tinggi banget ya kak ya. Iya, betul. Atau mungkin teman-teman ada yang ingin tanyakan lagi atau oke, mungkin itu aja yang bisa yang untuk acara webinar kali ini. Nanti jika ada yang ditanyakan terkait dengan deposit ataupun registrasi, bisa langsung menghubungi Kak Vita di sini. Atau mungkin ada menanyakan terkait program ini bisa tanyakan ke Telegram Kak Ayu ya Kak, berkait training segala macamnya ya untuk Boleh, boleh. updatean mengenai kelas. Oke, mungkin ditutup untuk kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah bersedia hadir untuk webinar kali ini. Semoga ilmu yang kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih teman-teman.